Halo guys, ada yang nanyain ke aku tentang ini. Apakah Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya orang Islam adalah Tuhan yang sama atau Tuhan yang berbeda? Mari kita sama-sama menjawabnya. Shalom alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin aku Enrico Toralaki. Aku seorang YouTuber apologet Kristen yang siap untuk membela iman Kristen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apakah Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya orang Islam itu adalah Tuhan yang sama atau adalah Tuhan yang berbeda. Jawaban singkatnya adalah jelas itu adalah Tuhan yang berbeda. Jadi lagu yang bilang Tuhan memang satu, kita yang berbeda, itu nggak teologis. Kamunya aja, Enrico yang sok teologis. Ingat, pada hakikatnya, Tuhan itu satu. Seandainya Tuhan itu banyak, berebut kekuasaan dong, saling mengalahkan satu sama lainnya. Kalau menurut saya pribadi, Tuhan itu hanya satu. Namun jalannya, yang berbeda-beda, dalam menemukan hakikat Tuhan yang benar. Tuhan telah menganugerahkan akal dan pikiran kepada kita, sebagai manusia, untuk bisa merasakan eksistensi keberadaan Tuhan, salah satunya dengan melihat alam semesta ini. Bukankah alam semesta ini tidak mungkin ada begitu saja, tanpa ada yang menciptakan? Adanya matahari, bulan, peredaran siang, dan malam, semua pasti ada yang menciptakan, dan ada yang mengaturnya. Namun, manusia-manusianya lah yang salah dalam bertuhan, karena terpedaya oleh hasutan iblis, yang selalu mencoba menyesatkan manusia dari jalan Tuhannya. Ada yang bertuhankan patung, dan menganggapnya Tuhan. Padahal jelas-jelas, patung itu dibuat oleh tangan manusia sendiri, namun mereka pertuhankan. Ada pula manusia yang mempertuhankan manusia, padahal sudah jelas Tuhan itu bukan manusia, namun tetap saja mereka menuhankannya dengan segala macam istilah. Katanya, Tuhan menjelma jadi manusia. Katanya, demi menebus dosa manusia, sehingga Tuhan turun ke dunia, dalam rupa manusia, padahal itu semua, tak lebih dari akal-akalan manusianya saja. Karena pada hakikatnya, Tuhan tidak pernah berkata demikian. Itulah salah satu contoh nyata, dari kesesatan manusia, dalam mencari hakikat Tuhan yang benar. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Tuhan kita, orang Kristen dan orang Islam, itu bisa berbeda? Pertama-tama, sebelum kita lanjut, sebenarnya Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Kristen bisa saja sama kalau saja teman-teman Muslim kita hanya menyembah Tuhannya Ibrahim, Ishak, Yakub, Ismail, Daud, dan sebagainya, yaitu nabi-nabi dan tokoh-tokoh yang ada dalam perjanjian lama. Jelas bisa saja kita menyembah Tuhan yang sama, seperti orang Yahudi dan kita sebagai orang Kristen. Wahai Enrico, justru Anda dan umat Kristenlah yang tidak menyembah Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak, Yakub. Karena, jika kita berbicara fakta, kami umat Muslim dan Yahudi tidak pernah mengenal konsep Trinitas, atau konsep Tuhan menjelma menjadi manusia. Bahkan, kami umat Muslim dan Yahudi tidak pernah menuhankan Yesus dan menjadikannya sesembahan kami. Karena, seandainya kita benar-benar jujur dalam menempatkan status Yesus secara proporsional, pastinya kita semua akan menempatkannya sebagai seorang nabi utusan Tuhan Allah, dan bukan Allah yang berinkarnasi.
Tapi masalahnya teman-teman muslim kan juga percaya terhadap Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan disinilah letak perbedaan kita. Loh, kok bisa Nabi Muhammad membawa perbedaan antara orang Kristen dan orang Islam? Bisa teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman muslim percaya dengan Tuhan yang dibawa Nabi Muhammad, sedangkan kita orang Kristen tidak percaya dengan Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Orang-orang muslim percaya dengan Tuhan yang dibawa Nabi Muhammad karena mereka percaya Muhammad adalah Nabi. Sedangkan kita orang Kristen nggak percaya Muhammad adalah Nabi. Meskipun kalau kita lihat ya di dalam Islam sendiri mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dinubuatkan atau diramalkan kedatangannya oleh Yesus Kristus. Seperti yang bisa kita lihat dalam surah As-Saff ayatnya yang ke-6 di mana Allah berfirman begini. Wa idh qala Isa ibnu Maryamah, dan ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata, apa yang dikatakan Isa? Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullahi, sesungguhnya aku inilah adalah Rasulullah atau Rasul Allah, ilaikum, kepadamu, yang diutus kepadamu. Untuk apa? Untuk musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah, untuk membenarkan terhadap apa yang ada sebelumku, yaitu Taurat. Dan perhatikan di sini apa? Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di, dan memberikan kabar gembira dengan atau tentang seorang rasul yang akan datang setelahku, setelah Isa. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Jadi dalam Islam percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang meneruskan jalur para Nabi. Mulai dari Musa, Ibrahim, Isa, dan kemudian Muhammad. Tetapi pada faktanya di dalam Alkitab kita, di dalam sumber-sumber sejarah Kristen, gak ada satu kata pun atau satu kalimat pun yang memuat nama Muhammad atau Ahmad. Artinya jelas dengan tidak ada nubuatannya di dalam Alkitab, kita nggak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Dan kalau nggak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi, kita nggak percaya terhadap Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Disitulah letak perbedaan kita antara orang Islam dan orang Kristen. Sekarang, daripada saling klaim paling benar, mendingan kita lihat langsung tanggapan orang Yahudinya langsung mengenai Islam dan Kristen. Manakah dari keduanya yang menyembah Tuhan yang sama dengan mereka? Langsung saja kita tonton videonya. Le nom dans la Torah toujours évoque l'essence. Le nom, c'est ce que tu es. On ne parle pas de nom donné arbitrairement. On parle maintenant de nom que Dieu donne. Dieu appelle une chose parce qu'elle est. Il appelle une chose parce qu'elle est et il met son nom dedans. Ça veut dire que ces gens-là, dans leur essence, ils ont Dieu en eux. Et regardez, chose assez remarquable, le seul peuple au monde, la seule ethnie au monde, qui sert le même Dieu que nous. Le Dieu d'Abraham, Dieu unique, éternel, n'ayant ni femme, ni fils, ni petit-fils, ni Saint-Esprit, éternel, sans image, sans représentation, le seul peuple au monde, c'est Ishmaël, l'islam. Tous les autres ont une représentation, ou pas de Dieu du tout, ou plusieurs. Le seul qui sert le même Dieu que nous, le Dieu unique sans forme, elle, c'est eux. Donc dans leur essence, ils ont quelque chose. C'est pour ça que c'est, on en parlera peut-être. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Ramadan Mubarak to you and your family. Ramadan Mubarak to all Muslims.
As a matter of fact, recently there is a rabbi, chief rabbi in Israel, who have studied Islam. Yes. And now he went back to the original scripts of the Torah. Yes. And he found out that indeed Muhammad is the last and the seal of the prophets. And he's the one who's going to come at the end. As a matter of fact, there is, if you Google somewhere on the internet, you find out many of the Jews, when they go to the Wailing Wall, they say, Muhammad, 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 Muhammad. You have no right to translate names of people. But they have been doing that. Muhammadim, they translated as altogether lovely. But the word Muhammad is there in the Hebrew language in the original. In reading the English translation of Song of Songs 5:16, it finishes the description by saying, he is altogether lovely, but what most people don't know is that the name of that man was given in the original Megillat. Here is verse 16, and how it is written in ancient Hebrew, before introducing the vowels, in the 8th century. From the Hebrew Bible, on scripturetext.com. Here is the word in question. This word is made of 4 letters. Mem, Het, Mem, Dalet.
Now when reading the word as it is written in its original form, with no vowels, it can be read as Muhammad, which is the name of the Muslim prophet, or as Mamad with no A after the H. According to Ben Yehuda's Hebrew-English dictionary, it is correctly pronounced as Muhammad, not Mamad. So how we're going to know for sure if it's pronounced as Muhammad, the Muslim prophet, or as Mamad, a random Hebrew word? The only way is to give the verse to a rabbi, and say to him, please read. Here is the Song of Songs 5:16, and how it is read by a rabbi from a Hebrew Jewish site. Please notice, the im in Hebrew is a plural of respect. חיכו ממתקים וכולו מחמדים, זה דודי וזה רעי בנות ירושלים. חיכו ממתקים וכולו מחמדים. Muhammad. Why would they be saying that? Because it is in their script and they know it without knowing what they're talking about. But he became a Muslim and he exposed the corruption that happened to the Torah. You see, people do not realize that God have created us in the most wonderful way, that we can use our brain to think. And if we think properly, we're going to be led to the truth. Properly, yeah. And anyone who's really honest to themselves and want to find out the truth, they will find the truth. And the truth will be that Muhammad, peace be upon him, was the last and the seal of the prophets. And Islam is the way of life. And God have made it responsibility on him to protect that Quran from being altered or corrupted. And the fact is, there is millions, if not hundreds of millions of Muslims who memorize the Quran from the beginning to the end, not only memorize it as words, but they memorize it the way that Prophet Muhammad, peace be upon him, uttered 1400 years ago. Yeah. That by itself convinced all the world that there is only one Quran, and it's not only one Quran, written Quran, it is pronounced the same way as it has been pronounced by Prophet Muhammad ﷺ and the companions at that time 1400 years ago. So really and truly, if you want the best, look in Islam. Satu lagi poin tambahan dari saya, perlu Anda ketahui, wahai Enrico, dan umat Kristen, kami umat Islam, selalu memberkati Abraham dan keluarganya dalam setiap sholat 5 waktu kami. 5 kali sehari, kami selalu mendoakan Abraham dan keluarganya, sebagaimana doa di akhir sholat kami, sebagai berikut. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat atas keluarga Nabi Muhammad, seperti rahmat yang Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya, seperti berkah yang Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Engkaulah Tuhan yang sangat terpuji, lagi sangat mulia di seluruh alam. Jadi jelas sekali, jika kami umat Islam menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang disembah Abraham, karena Tuhannya Abraham, yaitu Allah telah berjanji, siapa yang memberkati Abraham, maka Tuhan Allah pun akan memberkatinya pula. Lalu pertanyaannya, agama mana yang selalu berdoa dan selalu memberkati Abraham, Islam atau Kristen? Jawabannya tentulah Islam, sebagaimana firman Tuhan Allah dalam kitab Kejadian 12 ayat 3 berikut ini. Kitab Kejadian 12 ayat 3, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi intinya, umat Islam akan selalu diberkati Tuhan Allah,
karena selalu memberkati Abraham dan keluarganya. Kristen sendiri bagaimana? Adakah patuh mentaati perintah Tuhan Allah dalam Alkitab-Nya sendiri?